Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Teman-teman, pada konten kali ini saya akan sharing sebuah perlakuan pohon santiki yang ini mungkin sering sekali terjadi atau banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini, dan bagaimana cara penanganannya. Nah, itu yang ingin saya sharingkan. Bisa dilihat ke depan sini, Mas. Jadi ini ada sebuah pohon santiki yang sudah saya proses kurang lebih 5 tahun lebih ini pohon ini ya. Mulai dari percabangan, saya membuat ranting-ranting dan tajuk-tajuk sampai terjadi kondisi yang seperti ini. Nah, kondisi yang seperti ini yang saya maksud adalah bisa dilihat di sini ya. Ini sudah cucur ranting yang sangat panjang-panjang dan daunnya cuma tumbuh di ujung saja. Ini sering sekali terjadi pada pohon santiki. Pertanyaannya sekarang, penyebabnya apa sehingga pohon ini bisa terjadi seperti ini? Ya, ada beberapa kemungkinan, ada beberapa sebab. Yang pertama adalah karena terbengkelai. Terbengkelai artinya setelah pohon ini mencapai fase yang boleh dikatakan matang, kemudian kita lalai untuk memberi pupuk atau pruningnya telat-telat atau gimana, nah sehingga terjadi seperti ini. Tetapi ada juga kemungkinan yang kedua, karena pohonnya tidak bisa sehat dalam arti daun selalu kondisinya jarang-jarang seperti ini, ya. Sehingga apabila kita diproses, maka daun akan tetap tumbuhnya maunya di ujung saja. Jadi tidak tumbuh di seluruh tangkai daun ini. Biasanya santiki adalah pertumbuhan daun santiki adalah banyak sekali di tangkai-tangkai ini, berjajar-jajar sampai ke tunasnya. Sehingga apabila kita potong, maka sisa tangkainya akan pendek saja. Tetapi ini sangat berbeda, dia tumbuhnya di ujung. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi penyebabnya ada dua. Yang satu adalah kelalaian merawat, yang kedua adalah karena memang pohonnya bawaannya tidak mau sehat terus. Nah, jadi sehingga terjadi seperti ini. Oke, sekarang itu tadi sebabnya. Sekarang bagaimana cara penanganannya? Saya akan mengulang apabila kita bisa baca di sini, dia udah memecah sampai ke level 4 atau bahkan ada yang 5 ini. Ya, kita ulang, kita mundurkan seperti ini. Ini sudah saya lakukan. Jadi ini saya turunkan sampai ke level 3, sampai ke anak ranting. Ini nanti yang akan kita buat lagi, perpecahannya. Jadi setelah anak ranting ini, cucu rantingnya nanti kita buat. Ya. Nah, ini cara penanggulangannya, cara mengatasinya. Cara mengatasinya apabila kita menemui atau dapat santiki yang kondisinya seperti ini. Kondisinya cucu rantingnya panjang-panjang, daunnya cuma di ujung. Diulang. Ya, saya udah beberapa kali melakukan. Ini udah yang kesekian kali. Meskipun pohonnya udah matang, bisa dilihat ya teman-teman, pohonnya udah sangat tua sekali. Proses trainingnya udah cukup bagus, tetapi kondisi pohonnya tidak mau sehat. Ya, akan kita ulang seperti ini. Ini penanganan yang saya maksud adalah penanganan perantingannya. Nanti ada lagi penanganan yang untuk medianya. Ya, kita ikuti prosesnya teman-teman. Ya, jadi prosesnya adalah kita memilih anak ranting yang bisa di paling dalam, artinya paling dekat dengan perpecahan. Ya, seperti ini panjang segini, saya akan potong di sini. Jadi yang saya pakai cuman ini. Ya, seperti itu. Ini juga saya pakai yang paling dalam, yang paling dekat dengan perpecahan. Nah, ini aja. Seperti ini prosesnya. Lagi ya, nih. Mundur dia.
Ya, jelas ya. Oke, ini saya lanjut dulu. Nanti saya kembali setelah pohon ini selesai saya pilih semua. Nanti akan saya jelaskan lagi bagaimana kondisinya setelah saya melakukan pemilihan. Kemudian alasan-alasan apa secara botanikal maupun secara desain saya akan jelaskan semua. Ayo kita ikuti prosesnya. Nah, ini adalah bagian pohon yang baru, ya. Jadi ini adalah pembuatan ranting ataupun anak ranting baru. Yang tadi yang di atas ini adalah yang lama, yang udah diproses kurang lebih 5 tahun. Nah, dengan menurunkan tahapan atau level dari pohon ini, maka yang baru ini akan mempunyai tahapan yang sama pula. Ya, jadi meskipun baru dia sampai ke anak ranting nanti akan seragam dengan yang lain, dengan yang sudah tua yang kita ulang. Jadi dapat ya ada juga nilai plusnya gitu, supaya kita bisa menyamakan tahap keseluruhan dari percabangan pohon ini. Masih kita besarkan, jadi kita konsentrasi tumbuh untuk pembesaran dulu. Yang tidak terpakai kita buang dulu. Jadi ini akan dibesarkan dulu. Ini juga konsentrasi tumbuh dulu. Ini anak ranting. Kondisinya akan sama dengan yang diulang. Nah, sekarang kita mempunyai tahapan yang sama, yang hampir sama. Oke, saya lanjut lagi teman-teman. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Jadi ini tadi proses peremajaan rantingnya, peremajaan perantingannya. Ya, jadi saya memundurkan tahapan perpecahannya mulai dari level 4 ke level 5, saya mundurkan jadi level 3. Jadi kondisi sekarang sudah seragam, dia berada di perpecahan cabang ranting anak ranting. Ya. Nah, ini selanjutnya akan kita arahkan lagi apa yang perlu diarahkan. Kalau mungkin tidak perlu diarahkan ya kita diamkan.
Yang jelas ini kita akan sekaligus melakukan pelepasan kawat ya, supaya pohon juga sedikit bernafas, lega, pertumbuhan juga diharapkan nanti akan lebih bagus. Selanjutnya teman-teman, saya akan lakukan adalah pembenahan atau kontrol pada perakarannya. Apabila perlu kita cuci akar, kita cuci akar. Apabila tidak, kita hanya lakukan pergantian media saja. Pergantian media artinya 30% kita kurangi, kemudian kita masukkan pupuk Dekastar dan media baru. Kita ikuti proses selanjutnya. Sekarang saya akan men-sharingkan bagaimana kondisi yang kita kurangi atau kita turunkan tahapan rantingannya, diimbangi dengan pengurangan akar ataupun pergantian media pada pohon ini. Kita ikuti pergantian media dari pohon ini. Setelah kita kurangi keliling ya, sambil otomatis akar-akar yang serabut juga ikut terpotong teman-teman, nggak masalah karena kita memang pada dasarnya akan mengurangi. Cuman untuk Santiki diharapkan tidak terlalu banyak untuk dikurangi akarnya ya. Kita hanya mengurangi serabutnya saja, yang artinya akar perpecahan yang paling ujung. Nah setelah ini akan kita berikan Furadan lagi, kemudian Dekastar, kemudian kita ganti dengan pasir baru. Ini adalah Furadan, tujuannya adalah untuk insektisida ya, jadi ini menghindari adanya semut, cacing, dan serangga lain. Ini adalah Dekastar. Dekastar kita menggunakan yang 17, 11, 10 perbandingannya, yaitu nitrogennya banyak untuk pertumbuhan daun.
mungkin adalah unsur yang bagus untuk sebagai pupuk daun. Pasirnya penuh tadi, kita sekarang melakukan pemasangan extension. Ya, ini extension adalah penambahan media di atas bibir pot ya. Tujuannya adalah untuk agar menjaga suhu media di dalam pot tidak terlalu panas. Kita berikan extension ini. Itu tadi bagaimana kita atau saya sharing peremajaan atau mengulang tahapan perantingan dari sebuah pohon santiki yang memang pertumbuhannya dianggap kurang bagus. Ya, mudah-mudahan ini dapat kita sharingkan lagi kelanjutan ataupun proses dari pohon ini 2-3 bulan ke depan. Terima kasih telah menyimak teman-teman, semoga ini bermanfaat. Ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.